Dan pas lagi tidur gitu tiba-tiba dia kedengeran suara alunan musik, lantunan musik yang memang sudah tidak asing di kalangan pendaki, yaitu suara gamelan cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gue bakal nyeritain tentang Gunung Slamet lagi nih. Buat lo yang penasaran dengan videonya, lu wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa juga like, comment, subscribe dan share video gua ke banyak orang. Dan buat lo yang mau ikutan obat trip, lu bisa lihat di sini. Dan buat lo yang mau lihat video vlog gua, lu bisa lihat di sini juga. Dan buat lo yang masih mau ngirimin cerita, lu bisa kirim ke email yang ada di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Jangan lupa ngopi biar nggak panik cuy. Oh ya, kemarin tuh sempat di channel satunya atau di channel yang Samsul Petualang tuh yang se-vlog. Video Sindur itu gue hapus terus gue upload lagi gara-gara ada beberapa kendala lah ya, ada beberapa ya jadi kayak apa sih copyright gitu, jadi akhirnya gue hapus dan gue upload ulang lagi dan semoga sekarang nggak bakalan copyright lagi. Dan oke, gue bakal nyeritain, kita sebut aja cerita ini dari yang namanya Dimas. Dimas ini seorang pekerja, dia pengen banget naik gunung tapi circle-annya mungkin kayak kalian-kalian nih. Jadi dia nih pengen naik gunung tapi nggak punya temen yang satu frekuensi, atau ya teman-temannya tuh nggak pada suka naik gunung gitu cuy. Dimas ini sempat kayak chat di grup gitu, naik gunung yuk, naik gunung, tapi beberapa temannya tuh kayak nggak deh, mager, capek, bla bla bla, intinya banyak banget. Dia kan bingung ya, ketika dia pengen banget naik gunung dia tuh harus nanya ke siapa, sampai akhirnya dia tuh ngeliat satu postingan dan dia memang kenal gitu kan, ya teman-teman jauh gitulah. Akhirnya tuh dia ngechat si temennya ini, kapan nih mau naik gunung, ajak-ajak dong gitu kan. Nah si temennya ini kebetulan karena memang dia juga pekerja dan dia bilang nggak tahu kapan naik gunung gitu. Memang lu udah mau naik gunung gitu kan, kayak tumben kok jadi mau naik gunung. Iya nggak tahu kenapa, kata si Dimas ini, gue menggebu-gebu pengen naik gunung, pengen nyobain sesuatu hal yang baru menurut si Dimas. Tapi si temannya ini tuh nggak deh nanti, karena pada saat ngajak itu atau minta naik gunung itu Dimas itu dalam kondisi musim hujan. Jadi menurut si temannya ini tidak direkomendasikan, apalagi lu baru pemula. Tapi nggak tahu kenapa Dimas ini pengen banget. Sampai akhirnya ya udah, kalau memang nggak ini tolong dong kasih tahu gua perlengkapan apa aja yang harus dibawa, atau perlengkapan apa aja yang harus gua punya ketika gua mau mendaki. Akhirnya si temennya ini tuh kayak ngajak ketemuan lah, ya udah yuk ketemu aja, nanti gua kasih tahu deh apa aja yang lu harus bawa. Oke, sampai akhirnya mereka ketemuan terus dikasih tahu lah perlengkapan apa aja yang harus dibawa kan gitu. Singkat ceritanya, Dimas ini kebingungan lagi, gimana ya gue pengen naik gunung tapi nggak ada barengannya. Si temennya tuh ngasih referensi atau ya udah sekarang kan zaman udah canggih nih, yang ada open trip juga banyak, lu ngikutin salah satu open trip aja. Secara makanan lu udah ditanggung, lu cuma bawa cemilan dan barang pribadi doang gitu kan. Salah satu saran yang ya bagus juga gitu kan. Sampai akhirnya si temennya ini ngasih salah satu link atau nih coba lu ikut open trip dia gitu kan. Nah singkat ceritanya Dimas ini daftarlah ke salah satu open trip. Nah gunung yang pertama dia taikin adalah Gunung Slamet. Lu bayangin, baru pertama kali tiba-tiba naik Gunung Slamet gitu kan. Sebenarnya nggak ada permasalahan apapun sih. Baru awal-awal lu mau naik gunung ABC pun itu nggak jadi masalah selama fisik lu kuat dan memang backupannya bagus, lu nggak ditinggal di trek, ya silahkan aja gitu kan. Sampai akhirnya dia daftar tuh kan, ternyata Gunung Slamet. Akhirnya
Dimas ini browsing-browsing lah tentang Gunung Slamet. Ternyata Gunung Slamet ini adalah salah satu gunung tertinggi di Jawa Tengah yang dia browsing tuh. Jadi pas pertama-tama browsing itu sebetulnya kan biasanya kalau kalian browsing itu yang muncul itu akan sesuatu hal yang mistisnya dulu biasanya. Tapi Dimas ini kayak tidak menghiraukan atau nge-skip lah. Yaitu dia lebih ke fokus ke trekking, berapa jam perjalanan dan lain-lainnya gitu tentang seputaran Gunung Slamet ini, tidak berbau dengan sesuatu hal yang mistis gitu kan. Sampai akhirnya oh gini ya, ternyata ini salah satu gunung tertinggi, bisa nggak ya gue? Tapi dengan keyakinan dan antusiasnya Dimas yang menggebu-gebu gitu, gue bisa lah. Dia tuh akhirnya sebelum keberangkatan, 1 minggu sebelum keberangkatan, dia tuh coba packing dulu cuy, packing, dan dia bawa tasnya, wah enteng. Ya namanya juga baru dipakai kan, maksudnya dalam arti cuman diangkat terus ditaruh lagi gitu kan, kayak wah enak nih gitu kan, udahlah gue sanggup kali. Singkat ceritanya hari H sebelum keberangkatan, 1 hari sebelum keberangkatan mereka kan kumpul di satu titik dan mereka akhirnya berangkatlah. Dan dari awal keberangkatan nih Dimas nih sebenarnya senang, atau bisa dibilang ya gimana ya, punya cerita baru lah, punya pengalaman baru, dia punya kenalan baru, dia punya teman banyak, dan alhamdulillah ternyata orang pendaki itu ramah-ramah gitu kan. Sampai akhirnya mereka sampai di kaki Gunung Slamet, dan sampai di base camp Gunung Slamet ini bisa dikatakan agak siang, yaitu sekitaran jam 8. Dan karena memang jam 8 ini mereka juga tidak langsung pergi kan, jadi kayak harus prepare, daftar simaksi dan lain-lain gitu. Sampai akhirnya mereka mulai berangkat dari base camp itu sekitaran jam 10-an, bisa dikatakan ya siang lah gitu kan. Nah ketika mereka mulai trekking ini sebenarnya masih belum ada sesuatu hal yang aneh, mengganjal atau apapun. Jadi kayak masih sebatas ya normal-normal aja lah. Ya mungkin Dimas ini kayak masih kecapean, nafasnya juga ngap-ngapan gitu karena perdana juga. Nah kondisi Dimas dalam satu rombongan ini tidak paling belakang banget, tapi di belakangnya tuh masih ada sekitaran 3 atau 4 orangan lah gitu kan. Nah dari pos 1 sampai pos 2 sebetulnya itu aman banget. Bahkan ketika sampai pos 3 pun itu masih aman. Oh ya, sampai pos 2 ini mereka sebetulnya masih bareng lah, maksudnya kayak yang depan mau udah ngeres, terus ketemu yang belakang, terus yang depan jalan gitu kan. Itu masih normal, masih nggak yang main tinggal-tinggalan ya, masih jarak deketan. Nah sampai di pos 3 ini ternyata mereka bisa dibilang kemalaman lah. Karena ya trekking jam 10-an lo bisa bayangin kan. Kalau mungkin yang expert atau yang udah sering pun ya mungkin bisa sampai tuh jam 4 sampai jam 5 itu sampai area camp. Sebetulnya tujuan mereka itu area campnya tuh agak atasan, tapi karena berhubung kesorean jadi mereka akan ngecamp itu di pos 5. Nah sebelum sampai pos 5 ini kita tahu lah bahwa Gunung Slamet via Bambangan ini akan ketemu yang namanya pos 4 Samarantu. Pos yang sangat mistis di salah satu Gunung Slamet ini gitu ya, tempat area mistis banget lah, yang kental banget dengan sesuatu hal yang horornya gitu. Nah di pos 3 ini sebetulnya ada beberapa orang, yang 3 atau 4 orang ini termasuk diantaranya tuh ada salah satu panitia, ya bisa dikatakan dia itu salah satu sweepernya lah atau bagian rombongan paling belakang. Di pos 3 ini mereka tuh udah prepare dengan headlamp kan, dan si Dimas ini mau mutusin untuk jalan sendiri, walaupun sudah diberi saran udah nanti bareng aja atau udah malam juga takutnya kamu nyasar. Enggak kok bang, insya Allah gue juga pelan-pelan, ya nanti gue bakal teriak lah kalau memang gue nemu sebuah percabangan atau apapun. Dan setelah dari omongan kayak gitu pun sebenarnya si sweeper ini tuh udah bilang, lu gak takut emang sendiri? Udah bang lah, insya Allah gak apa-apa kok gitu kan. Akhirnya jalan lah dari pos 3 ini dia sendiri dengan kondisi udah mulai memasuki malam gitu ya. Jalan pelan-pelan dan singkatnya sampailah dia di pos 4. Sebetulnya ketika di pos 4 ini ada sebuah larangan kan. Memang sih sampai di pos 4 ini udah ngelewatin maghrib, yaitu sekitaran jam 7 lewat lah, jam 7 lewat. Dan Dimas ini gak ngeliat yang namanya sebuah plakat pos 4 ini cuy. Jadi dia kayak ngeres aja biasa. Mana ya pos 4 kok nggak nyampe istirahat. Dan ternyata rombongan yang 3 orang atau 4 orang di belakang ini masih belum kelihatan nih senter-senternya gitu kan. Gua nungguin di sini kali ya. Nungguin lah.
Dan Dimas ini sempat teriak, "Bang, bang," kenceng banget gitu kan. Dan gak lama ada sebuah sautan dari bawah yaitu, "Woi," gitu kan. Dimas ngerasa nyaman atau kayak, wah udah kedengeran nih suaranya, berarti dekat gitu kan. Ya udahlah, gue nungguin di sini. Dimas masih belum punya pikiran apapun karena saking mungkin karena lelah atau capek. Dia tuh sempat kayak nyender di salah satu pohon dan menjemin mata. Kayak tertidur gitu lah, kayak tidur kan. Dan pas lagi tidur gitu tiba-tiba dia kedengeran suara alunan musik, lantunan musik yang memang sudah tidak asing di kalangan pendaki, yaitu suara gamelan cuy. Dan dia langsung kayak bangun kan, rep-repan gitu, kayak bangun pelan-pelan. Udah nyampe kali ya, mana? Siapa nih yang nyetel musik lagu Jawaan gini gitu kan. Dilihat kiri kanan nggak ada. Ya udahlah. Dia istirahat lagi tuh sambil diem, dan kali ini kayak matanya tuh kayak tidur, menjem terus melek lagi, tidur melek lagi. Kelihatan dari matanya dia tuh ngelihat kayak lampu sinar, apa kayak headlamp gitu kan. Wah itu anak-anak, ya udah gue istirahat. Dan pada saat itu masih belum yang dingin banget gitu kan. Gak lama muncullah angin yang agak sepoi-sepoi gitu, set. Mulai ini guys, aduh kok tiba-tiba dingin ya. Karena memang istirahatnya lumayan cukup lama gitu kan. Akhirnya dia ngambillah sebuah jaket windbreaker gitu kan, ambil terus dia pakai. Dan pas dia baru sadar ternyata lampu cahaya tadi tuh nggak ada gitu kan. Lah, masa gue ditinggal sih, perasaan ini jalurnya deh gitu kan, nggak ada jalur percabangan lain. Nggak mungkin ya udah dah, gue teriak lagi nih. Si Dimas ini teriak lagi lah, bang, nggak ada yang nyaut. Kok nggak ada yang nyaut ya? Tungguin deh 5 menit lagi. Dia ngeliat jam, udah 7:30 lewat, ya hampir mau jam 8 gitu kan. 7:30, ya udah deh gue tungguin, kalau memang sampai jam 8 gak ada, gue bakal ngelanjutin perjalanan gitu kan. Dia duduk lagi sambil nyemil-nyemil. Gak lama tiba-tiba tuh gak ada suara apapun. Dia tuh kayak merinding cuy. Mulai kayak timbul rasa takut sendiri gitu. Kok merinding ya? Apaan ya? Dia sambil nengok kiri kanan, gak ada yang aneh di pos ini atau di tempat ini tuh. Ya udahlah, nungguin. Dia tuh sambil nyenterin ke bawah dan sesekali teriak, tapi nggak ada sautan lagi gitu kan. Dan dia tuh lagi-lagi nyender. Dan pas lagi nyender itu kayak menjem lagi, kayak kecapean kan, tidur lagi. Karena kondisi dia kan udah pakai jaketan, nggak terlalu dingin kan. Dan lagi-lagi ada suara gamelan lagi. Nah, ketika suara gamelan ini muncul, itu dibarengi dengan suara rintihan. Tapi kondisi mata Dimas ini masih yang menjem gini cuy. Aduh, kok tiba-tiba agak merinding. Kenapa ada suara rintihan, siapa ya? Dimas tuh gak mau buka mata cuy, karena dia tahu, karena dia takut juga gitu kan. Dia tuh kayak samar-samar kecil banget buka matanya tuh. Aduh, gak ada ya. Dan alhamdulillahnya itu keburu ketolongan sama rombongan belakang yang manggil, "Mas, lu kok ngapain tidur di sini?" "Ya gue nungguin lu bang," katanya gitu kan. "Ya udah jalan-jalan." "Lu udah berapa lama di sini?" "Ya hampir setengah jam lewat kali." "Aduh lu ada-ada aja lagian, kenapa nggak lanjutin aja?" "Emang kenapa sih?" "Udah yuk jalan." Jalanlah mereka. Dan kali ini mereka berbarengan gitu kan. Jalan, di sepanjang perjalanan ini tidak ada obrolan apapun atau tidak ngebahas sesuatu yang aneh gitu kan. Nah pas lagi jalan kayak gini, tiba-tiba si sweeper ini bilang, "Mas agak duluan ya kalian, agak duluan yuk, jangan lama-lama. Kalau capek ya capek, tapi agak dipercepat aja." Dimas masih belum ngeh dengan sesuatu hal yang aneh di situ gitu kan, masih jalan. Tiba-tiba ada salah satu rombongan itu yang kecapean gitu kan. Mereka tuh kayak mau istirahat. Tapi sweeper ini bilang, yuk jalan gitu. "Tapi gue capek bang." "Ya udah, jalannya pelan-pelan, terus jalan lagi selangkah." Jadi kayak dipush atau dipaksain, kayak ya udah selangkah istirahat, selangkah lagi jalan, selangkah istirahat, selangkah jalan gitu. Kayak harus kayak gitulah. Dimas ini kayak kesel kan, kenapa sih orang capek dipaksa terus. Sampai akhirnya Dimas ngeh dengan sesuatu. Ternyata di belakang sweeper ini itu ada sosok putih ngikutin di belakang. Dimas tuh kayak muter, astagfirullahaladzim, itu baru kayak gitu. Tapi sweeper ini kayak ngasih kode untuk diem dan gak cerita ke siapapun gitu.
Dimas tuh kayak ngerti, soalnya kayak kodenya tuh ngerti, gue suruh diem nih, dia tuh diem langsung. Dan dari situ pun akhirnya Dimas tuh kayak bilang ke peserta yang capek ini, yuk jalan yuk bentar lagi katanya pos 5 tuh udah kedengeran nih suara-suara orang gitu. Jadi walaupun Dimas ini nggak tahu ya, yuk dulu buruan gitu. Dan akhirnya dari situ pun Dimas ngeh gitu tentang apa yang ditakutin sama si sweeper ini. Akhirnya ya karena udah disemangatin sama Dimas juga, mereka jalan lah pelan-pelan, dan singkatnya mereka sampai di pos 5. Ketika sampai di area camp ini, itu tiba-tiba mendadak hujan deras banget cuy. Hujan benar-benar deras banget, dan alhamdulillahnya mereka itu udah sempet sampai gitu kan. Alhamdulillah udah sampai, dan sampai di pos 5 ini sekitaran jam 9. Dan pas sampai di area camp, mereka langsung dikasih makan dan lain-lain. Nah kebetulan Dimas ini satu tenda dengan rombongan yang paling belakang, termasuk sama si satu sweeper ini gitu kan. Nah Dimas ini sebenarnya pengen nanya sesuatu, bang, itu tiba-tiba si sweeper ini bilang dong kayak, udah nanti aja gue ceritain. Nah si 2 orang yang satu tenda ini jadi kayak, apaan sih? Enggak apa-apa gitu kan. Akhirnya karena selesai makan, mereka ngobrol-ngobrol mungkin sekitaran jam 11, sweeper ini bilang yuk istirahat, besok kan kita harus summit dan lagian juga hujan enak nih, di gunung hujan-hujan gitu kan. Ya udah deh ya gitu. Akhirnya mereka tidur lah, dan bener aja ketika mereka langsung rebahin tuh kayak langsung cepet tidur kan. Dan sekitaran jam 1 atau jam 2 mereka tuh dibangunin dengan tenda mereka yang rembes dengan air hujan cuy. Ini apa nih dingin-dingin gitu kan. Tiba-tiba wah rembes. Dan itu hujannya gak berhenti-berhenti dan deras banget. Bahkan itu sesekali ada geluduk, kilat gitu kan. Waduh. Dan mereka bangun nih empat-empatnya gitu kan. Pas lagi bangun kayak gini kok tiba-tiba ada suara orang nangis. Mereka berempat ini kedengeran gitu kan, ngedengar semua. Berpikiran mungkin ada salah satu peserta, karena memang ada cewek juga kan. Itu mungkin salah satu peserta cewek yang takut dengan geluduk kali ya gitu kan. Nah si sweeper ini agak sempat khawatir kan, karena sweeper ini salah satu panitia juga. Dia tuh cobalah buka tenda, karena memang mereka juga flysheetan sebenarnya. Dia nengok kiri kanan dan sweeper ini teriak, itu siapa yang nangis ya? Dan itu nggak ada sautan dari siapapun. Dan dia masuk lagi dong. Sweeper ini masuk lagi, siapa bang? Nggak tahu, nggak ada yang nyaut, berisik sama suara hujan gitu kan. Nggak mungkin mereka nggak denger. Akhirnya si Dimas ini keluarlah kepalanya juga, dan dia teriak, itu yang nangis siapa? Tenda mana gitu kan. Nggak ada yang nyaut lagi. Penasaran nih sebenarnya Dimas, cuman mau keluar hujan. Kalau keluar pun itu udah dilarang sama si sweeper ini. Nanti pakaian lu basah, malah lu kena hipo gitu. Udah mah tenda kita rembes gitu kan. Ya udah terus gimana nih bang? Ya mau gimana lagi. Dan gak lama tiba-tiba si salah satu peserta ini dia kebelet pipis gitu kan. Aduh, mau kebelet kencing gitu kan. Dan bingung kan, masalahnya kondisinya hujan. Dan akhirnya sweeper dia bilang, udah lu di flysheet ini lu pipis aja di situ. Maksudnya nggak jauh dari flysheet itulah, dan buka aja semua kayak jaketnya biar nggak kena gerimis atau kena air hujan gitu. Akhirnya dibuka, dia nggak jauh pipis dari area tenda ini. Dia pipis kan, udah selesai pipis, tiba-tiba satu pendaki yang pipis ini dia teriak ke dalam, bang itu siapa bang, kasihan bang, hujan-hujanan dia nangis tuh, nggak tahu robohnya kemana. Sweeper ini kayak nggak terlalu ngeh kan, karena wajir kasihan nih orang. Dia keluar dong dan disenterin. Pas disenterin sama si sweeper ini, dia tuh langsung yuk masuk ke dalam. Dimas ini penasaran dong. Dia tuh kayak ngotot keluar dan kayak alasan mau pipis. Dan pas disenterin ternyata yang dilihat sama mereka berdua adalah sosok kuntilanak yang lagi berdiri. Enggak berdiri sih, maksudnya setengah jongkok. Gimana sih jongkok gini, dan itu mukanya natap ke Dimas. Dari situ Dimas langsung kayak ketakutan dan masuk. Dan sweeper ini bilang, lu ngapa keluar? Gue penasaran sebenarnya bang. Lu mah ada-ada aja, udah yuk diem. Dari situ 2 orang ini nggak terlalu ngeh cuy, nggak terlalu ngeh dengan yang apa yang ada di luar ini gitu kan. Akhirnya ternyata dari situ pun Dimas tahu bahwa sosok yang nangis itu ternyata sosok kuntilanak itu. Singkat ceritanya,
mereka akhirnya ya mau nggak mau kan, karena memang udah kecapean juga, walaupun rembes tipis-tipis mereka tuh kayak tidur lah maksain. Dan alhamdulillah mereka bisa pada saat malam itu tuh tidak ada gangguan apapun. Nah pas lagi nggak ada gangguan apapun, mereka kebangun pagi-pagi, dan pagi-pagi itu masih hujan atau bisa dikatakan gerimis lah. Ya gerimis tipis-tipis, dan itu udah memasuki jam 6 gitu kan. Panitia di situ pada kumpul, mereka tuh mungkin nge-briefingin atau meeting dadakan akan dilanjut summit atau enggak, karena takutnya tiba-tiba di puncak itu turun hujan, dan nggak tahu kenapa sekitar 6:30 itu panas cuy. Ya maksudnya panas lah gitu kan, nggak ada hujan lagi. Nah dari situ akhirnya panitia, karena memang semua peserta pun udah makan gitu kan, akhirnya mereka maksalah untuk muncak gitu, walaupun ada beberapa pendaki yang tidak muncak. Nah singkat ceritanya mereka muncak dengan totalan mungkin sekitaran 8 orang lah, termasuk ada Dimas juga. Mereka muncak itu jam 7, sampai di puncak itu sekitaran jam 10 atau setengah 11-an, dan mereka pun tidak terlalu lama di puncak Selamat ini, sekitar setengah jam. Dan akhirnya mereka sampai di area camp itu jam 3 sore. Memang agak sore banget sih gitu kan, tapi ya mau nggak mau gitu. Dan beberapa pendaki pun atau satu tim pun kayak kesel gara-gara memang terlalu maksain lah, karena ketika mereka turun itu mereka dihantam dengan hujan yang deras banget. Dan ternyata di pos 5 ini tuh hujan tuh udah dari siang cuy. Nah sedangkan di puncak itu nggak hujan gitu, tapi mereka tuh udah hujan tuh di pos 6 atau pos tujuan lah, arah mau turun gitu kan. Dan karena memang mereka terjebak hujan, akhirnya mereka bingung kan, gimana ya aku nggak bisa pulang gitu. Dan panitia pun akhirnya nenangin, udah tenang aja, insya Allah kita bisa pulang kok. Dan hujan itu benar-benar pure deras banget cuy, dan nggak bisa untuk maksain, apalagi sampai bongkar-bongkar gitu kan. Kalau maksain pun itu tas akan berat 2 kali lipat, gara-gara pakaian akan basah gitu kan. Dari situ akhirnya mereka cuma bisa diem, ngelamun. Dan yang paling aneh di hujan ketika mereka mau turun adalah, kok bisa-bisanya gitu hujannya tuh yang kemarin-kemarin tuh geluduknya jarang-jarang, ini geluduknya tuh terus-terusan. Mereka tuh kayak parno, takut ada pohon tumbang gitu kan. Sekitaran jam 5 hujan masih nggak berhenti. Panitia lagi-lagi rapat lagi, ini gimana nih kok tiba-tiba nggak berhenti. Ya udah akhirnya diputusin, ada rintik-rintik tipis pun ya udah kita bakalan maksalah gitu. Kalau deras kayak gini kita nggak bisa dipaksain. Sampai jam 5:30 ternyata itu hujan udah mulai agak membaik cuy, sudah mulai agak membaik. Akhirnya panitia itu kayak yuk kita turun, karena memang mereka pun sebenarnya sudah prepare untuk packing kan semua peserta tuh. Dan akhirnya untuk semua peserta itu disuruh turunlah mereka dengan kondisi gerimis. Baru jalan sekitaran 5 atau 10 menit dari area camp itu hujan mendadak deras banget cuy. Dan yang paling parah pada saat itu kan Dimas nggak tahu nih, rombongannya sih tahu totalan jumlahnya itu ada berapa orang, tapi dia tuh nggak tahu pas lagi trekking ini ada berapa orangnya kayak gitu kan. Mereka jalan turun dengan kondisi udah mulai memasuki gelap kan. Pas lagi turun kayak gini, tiba-tiba kok rombongan ini atau bisa dikatakan satu trekking ini kok banyak banget gitu cuy. Kayak agak-agak sesek lah gitu kan. Kok banyak banget ya. Dimas masih nggak terlalu enggak tuh. Di depan dia tuh kayak banyak banget orang, di belakang pun kayak banyak orang aja kali ya. Dan kayak jalan aja. Nggak lama di belakang ini ada satu orang, ya satu peserta trip juga, dia bilang kan, Mas ada yang aneh nggak? Apaan sih aneh? Ini kok tiba-tiba rombongan banyak ya? Yaudah yuk kita jalan aja. Ya mungkin ada rombongan lain kali yang bareng. Dan Dimas tuh nggak terlalu memperhatikan atau tidak terlalu peduli gitu lah. Sampailah mereka turun di pos 4. Dan sampai di pos 4 ini ada beberapa yang ngeres karena kedinginan juga, kecapean juga. Dan gak lama si orang yang berhenti di pos 4 ini mendadak tuh kayak kesurupan cuy. Itu teriak-teriak kayak orang gak jelas gitu kan. Nah semua dari circlean ini atau dari yang berhenti di pos 4 ini itu semua peserta cuy. Jadi dia udah kayak bingung kan, ini gimana nih, anak orang nih gimana gitu. Dan Dimas pun panik gitu kan,
Aduh ini gimana ya. Dimas tuh kayak teriak-teriak, bang, tunggu ini ada yang kesurupan. Tapi gara-gara hujan deras dan suaranya pun gak terlalu kedengaran gitu kan, kayak bingung. Dan pas lagi nengok kiri kanan, Dimas tuh sempat kayak set. Dia langsung nengok lagi. Dan dia tahu bahwa dia tuh ngelihat sosok kuntilanak lagi merhatiin cuy. Astagfirullahaladzim. Dia langsung nunduk. Kedengeran nih suara paniknya si Dimas ini. Ada apa bang? Enggak apa-apa. Aduh ini gimana ya? Dimas bingung kan. Aduh akhirnya ada salah satu peserta yang mencoba gitu kan, didoain dulu. Tapi nggak bisa yang namanya keluar nih. Dan tiba-tiba sendiri pun si peserta ini tuh kayak sembuh sendiri. Dan dari situ ketika udah mulai membaik, udah ditanya dan dia ini kelihatan normal, yuk turun lagi. Turun lagi lah mereka. Turun lagi, jalan, set. Dan sebelum sampai di pos 3, itu tuh lagi-lagi kesurupan lagi cuy. Lagi-lagi kesurupan lagi. Mereka tuh dipanikin lagi. Dan pas lagi panik kayak gitu, tiba-tiba kesurupannya tuh berhenti lagi. Dan singkatnya sampailah mereka di pos 3. Sampai di pos 3 ini istirahat lah. Dan dari situ karena memang ada beberapa rombongan juga, dan tapi nggak ada salah satu panitia, karena panitia untuk leadernya itu udah duluan mungkin untuk ngejar. Nah untuk beberapa panitia karena masih prepare bongkar-bongkaran dan lain, dan masih belum kelihatan gitu, ini gimana ya gitu kan. Nah mereka tuh kebingungan kan, dan mereka rembukan, ya udah yuk kita jalan bareng aja biar nggak terjadi apa-apa sama si satu orang ini. Nah ketika lagi mereka di pos 3 dan mereka mau ngelanjutin perjalanan, tiba-tiba jalan mereka itu dihadang dengan salah satu sosok kuntilanak yang ngalangin jalan. Dan yang paling pertama itu ngelihat yang jalan pertama lah ya, bukan Dimas. Dan dari situ dia kayak diem. Dan semua yang ngelihat itu kayak aneh kan, kayak penasaran, lu kenapa diem gitu kan. Dan akhirnya bilang, di depan kita ditungguin sama kuntilanak. Beberapa pendaki tuh nggak percaya. Dan pas ketika lihat, lah iya ada kuntilanak. Akhirnya di situ mulailah timbul kepanikan dari rombongan mereka ini. Aduh ini gimana ya, ini gimana gitu kan. Mereka tuh kayak ketakutan. Dan gak lama itu ada si sweeper itu yang ngeduluin atau nyusul set. Dan sampai, kalian kenapa masih di sini nggak turun gitu kan. Itu bang di depan ada kuntilanak. Astagfirullahaladzim. Udah kalian tenang. Nah si sweeper ini coba nenangin dan kayak ngusir lah intinya gitu kan. Dan alhamdulillah si kunti ini tiba-tiba kayak terbang, nggak tahu pergi kemana. Dan kondisi pada saat di pos 3 ini itu masih yang hujan deras banget cuy. Akhirnya mereka terus lanjut jalan karena ada si sweeper ini. Jadi si Dimas ini agak nempel si sweeper ini, nggak mau yang namanya jauh lah, karena ya bisa dibilang dia senior, dia juga tahu cara ngatasin. Dan dia bilang, bang ada yang kesurupan nih gini-gini. Dan itu pun agak sedikit ditempel sama si sweeper ini kan. Jalan, dan baru jalan beberapa langkah ternyata memang benar si orang ini tuh kesurupan lagi gitu kan cuy. Nah pas lagi kesurupan ini sebetulnya rombongan lain tuh udah lu duluan aja, biar ini biar gue yang ngatasin gitu. Tapi karena udah ngelihat penampakan kunti tersebut, mereka tuh jadi kayak nggak berani atau jiper, udah ketakutan gitu cuy. Ya mau nggak mau kan mereka tuh jadi kayak bareng-bareng aja. Dan anehnya si sweeper ini pun tidak bisa yang ngobatin, tapi pure orang yang kesurupan ini sembuhnya tuh ya sembuh sendiri aja gitu cuy. Akhirnya mereka tuh kayak udah sembuh sendiri, lanjut lagi jalan sekitar 5 menit kesurupan lagi sampai puncaknya itu di pos 2 cuy. Di pos 2 ini ketika belum sampai di pos 2, jadi kayak udah kelihatan nih depannya pos 2. Di depan pos 2 itu, di area pos 2 ini itu ada banyak sekumpulan orang yang gak tahu siapa. Itu lagi diem, tapi rombongan yang paling depan atau orang yang jalan paling depan tuh cuman bisa diem mematung aja cuy. Dan cuma nengok ke belakang dan gak bisa berkata-kata apapun. Dan akhirnya semua rombongan tuh ngeliat ke depan dan mereka pun gak ngomong apapun. Ternyata yang mereka lihat di depan itu bukan manusia cuy, melainkan itu sosok setan atau demit dari pos 2 mungkin gitu kan. Itu tuh ada pocong, ada kunti, dan ada sosok yang berbulu juga gitu kan. Itu mereka ngumpul
dan mereka kayak ngalangin rombongan mereka. Dari situ sweeper bingung kan, udah mau semua yang lain panik, tapi sweeper ini bilang, lu semua jangan lari, lu semua jangan pada lari kemana-mana gitu kan. Sempat ada beberapa pendaki yang takut, panik itu mau lari, dan alhamdulillah keburu ketarik. Sedangkan yang ditakutin adalah takutnya mereka tuh nyasar terus tiba-tiba jatuh ke jurang, dan itu malah jadi sebuah malapetaka gitu kan. Ketika mereka kepanikan kayak gitu, akhirnya kan karena memang Dimas ini juga udah dingin banget, dan beberapa yang lain juga mungkin udah kedinginan, takutnya terjadi hipotermia gitu kan. Dimas ini setengah maksa lah, dalam arti gue jalan duluan dah buat terabas tuh yang di depan Dimas ini, karena rasa takut itu hilang. Maksudnya nggak hilang sih, maksudnya kayak gue daripada takut ngeliat demit, badan gue ini udah nggak kuat banget, gue pengen buru-buru sampai base camp, gue pengen istirahat lah intinya gitu kan. Dia jalan nih rabas si banyaknya sosok yang ada di depan ini. Jadi jalannya tuh pure bener ketutup gitu kan. Pas lagi udah sampai papasan di depan, kaki Dimas itu nggak bisa ngelangkah cuy, atau berat banget. Dan pas lagi diem kayak gitu, coba lu tahu nggak kenapa? Jadi kayak ada yang nahan atau ada yang megang kakinya si Dimas ini. Dan Dimas ada yang ngebisikin dari kupingnya itu, jangan kalian ambil air yang ada di Gunung Selamet. Dimas kan bingung cuy, dari situ apaan nih maksudnya gitu kan. Dan pas dilihat ternyata ada sosok tangan yang memang megangin kaki si Dimas ini. Astagfirullahaladzim, Dimas tuh udah gemeter, dengkulnya udah lemes. Dan gak lama sweeper ini lari kenceng banget gitu kan, langsung kayak nyadarin Dimas, mas lu kenapa? Dan pas sadar ternyata memang itu tuh kayak ngesuges atau kayak halu gimana, yang sosok di depan itu tiba-tiba hilang. Ayo buru jalan. Dan anehnya adalah yang di situ itu atau Dimas yang berdiri sini itu, rombongan yang lain tuh udah nggak ada cuy. Maksudnya udah turun duluan. Lu kenapa diem ngelamun di sini? Lah bukannya tadi gua duluan ya? Apaan sih lu dari tadi diliatin ngelamun? Terus sosok yang dirame di sini kemana? Itu udah nggak ada, udah pergi. Makanya yang lain udah pada jalan. Bingung kan, kayak heran. Dari situ akhirnya Dimas ini kayak bilang lah ke si sweeper ini, bang, gue tadi denger ada yang ngomong. Udah. Akhirnya dia tuh langsung kayak ngungkapin kan, karena memang gak bodoh kali gitu. Bang serius ini gue. Jadi ada satu sosok yang ngomong katanya, kita gak boleh ngambil air yang ada di Gunung Selamet. Dari situ sweeper kayak, apaan nih? Yaudah yuk nanti kita bahas pas turun. Mereka tuh jalan lah berdua, dan rombongan depan itu memang selisihnya gak terlalu jauh. Nah di sepanjang perjalanan ini, Dimas sama si sweeper ini tuh di kiri kanannya tuh kayak ada sesuatu lah. Maksudnya kayak mereka tuh kayak diperhatiin rombongannya ini. Bahkan sesekali si orang yang kesurupan ini terus-terusan kesurupan cuy. Kesurupan tiba-tiba sadar lagi. Dan singkatnya sekitaran jam 2 malam atau udah mau masuki subuh lah ya, itu sampai di base camp. Dan si pihak base camp ini pun kayak ngobatin lah ya. Bahkan itu pun ada sesepuhnya gitu. Ternyata setelah diulik-ulik, si orang ini tuh ngambil air, sebetulnya tidak ada permasalahan apapun dengan air yang dibawa gitu ya, kalau memang kita mau minum gitu kan. Tapi tujuan dari si orang yang kesurupan ini, dia tuh ngambil air untuk sesuatu lah. Entah. Intinya disuruh untuk ngambil mata air di Gunung Selamet ini dan dibawa pulang. Entah untuk tujuannya tuh apa gitu kan. Yang pasti tujuannya untuk sesuatu hal yang aneh-aneh lah gitu kan. Nah dari situlah makanya kenapa mereka itu diteror. Dan menurut beberapa pengakuan dari panitia pun, itu sekitaran ketika mereka berangkat summit, di area pos 5 atau area ke mereka itu tiba-tiba sebetulnya udah hujan. Dan panitia yang di belakangnya itu sebenarnya udah nyusulin, tapi kok nggak kesusul gitu. Maksudnya yuk turun gitu. Dan yang nyusulin pun sempat aneh, kok baru jalan mungkin di pos 6 itu nggak hujan, tapi cuman pos 5 doang yang hujan gitu. Nah dari situ ada sebuah yang aneh, tapi ya balik lagi karena memang tidak tahu permasalahannya apa gitu kan. Akhirnya kayak panitia ya udah ini mungkin sebuah fenomena alam yang yang memang sudah biasa terjadi gitu. Memang agak sedikit aneh doang gitu. Lambat laun
kejadian itu pun makin lama makin aneh. Beberapa orang pun melihat penampakan dan lain-lain. Cuman panitia juga tidak mau yang terlalu melebih-lebihkan atau ngesuges pendaki yang lain yang memang tidak ngelihat gitu kan. Sampai akhirnya terjadilah sebuah kesurupan yang sering-seringan itu. Pas ketika turun itu ternyata penyebabnya adalah ya karena si orang ini ngambil air. Sampai akhirnya diputusilah untuk panitia buat ngebalikin air tersebut, dan itu akan didampingi dengan orang base camp lah ya, dengan beberapa ya kayak ranger atau volunteer di situ gitu kan. Dan ngebalikannya pun gak malam-malam cuy, jadi sekitaran jam 7 atau jam 8. Dan setelah kejadian itu sempat sih kayak si orang ini tuh disalah-salahin, wah ini gara-gara lu kita diteror bla 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 gitu. Tapi ya udahlah, dan ketika di perjalanan pulang pun orang ini kayak ngerasa diasingin aja atau kayak aneh gitu. Ini orang gitu naik gunung kan buat nikmatin alam, kenapa lu harus ngambil sesuatu hal yang memang bukan hak milik lu pribadi gitu kan. Dan dari situ pun itu sebuah pengalaman Dimas ketika perdana naik hujan-hujan, udah gitu dapat diteror demit dan lain-lain, tapi nggak menjadi sesuatu hal yang kapok bagi Dimas gitu kan. Jadi itu tuh sebuah pembelajaran bagi Dimas sendiri bahwa iya, naik gunung itu ya lu mau nikmatin alam ya udah cuman sebatas foto-foto doang. Kalau memang lu mau jadiin kenang-kenangan nggak boleh metik Edelweiss dan lain-lain. Jadi itu sebuah pelajaran bagi Dimas sendiri. Dan memang seru sih kata Dimas, dan alhamdulillah ketika mendaki setelah hujan ini Dimas ini nggak kapok gitu, dan justru malah ketagihan dan terus jadi sebuah hobi yang rutin setiap 1 bulan sekali Dimas itu naik. Nah cuy, mungkin ceritanya tuh cukup sekian ya. Inti dari cerita ini sih ya ketika kalian naik gunung atau berkunjung kemanapun, ya ada baiknya kalian tidak ngambil sesuatu yang memang bukan jadi hak milik kalian lah ya. Jadi kalau naik gunung, kalau kalian mau ngambil sesuatu ya ambillah sebuah gambar aja, foto-foto itu udah lebih dari cukup kok. Jangan ngambil sesuatu yang memang bukan jadi hak milik kalian. Mungkin kalau kalian mau kayak mengambil air ya sebenarnya nggak apa-apa sih kalau untuk minum. Yang penting jangan pernah, ya maksudnya bukan ke gunung aja sih, ketika kalian mau main ke rumah temen, ke siapapun, kalau dengan tujuan atau niat yang nggak benar itu pasti ada aja halangannya atau kendalanya gitu kan. Nah maka dari itu mau kemanapun jangan pernah punya pikiran yang tidak baik. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.